Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, selamat siang. Nama saya Azam dari Prodi Informatika dengan NIM 202501000149. Hari ini saya mau ngajak kalian semua buat nge-review bareng materi kuliah etika profesi kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Langsung aja kita bahas poin-poin penting yang sudah saya rangkum. Pertemuan pertama, etika umum versus etika khusus. Pertama, kita mesti tahu bedanya etika umum dan khusus. Contohnya gini, kalau etika umum itu aturan moral dasar yang berlaku buat siapa aja dan di mana aja. Contoh paling simpel, jujur dalam segala situasi. Nah, kalau etika khusus itu penerapannya lebih spesifik. Ada etika individual buat diri sendiri, kayak disiplin, etika sosial pas kita membaur di masyarakat, sampai etika profesi yang ngatur kerjaan kita nanti. Pertemuan kedua, regulasi perilaku dalam berteknologi. Masuk ke pertemuan kedua, kita belajar gimana caranya jadi manusia yang beradab saat pakai teknologi. Intinya satu, jangan ngerugiin orang lain. Contohnya sepele tapi penting, kayak nggak main HP pas lagi nyetir, nggak nge-spam email atau chat pakai kata-kata yang kasar, dan yang paling krusial di zaman sekarang, jangan asal sebar hoax atau komentar jahat di medsos. Pertemuan ketiga, korelasi antara etika, moral, dan kebahagiaan. Terus, apa hubungannya etika sama kebahagiaan? Jadi, etika itu panduan buat milih mana yang benar atau yang salah. Sedangkan moral itu nilai nyata yang diakui masyarakat. Percaya atau enggak, kalau kita hidup lurus-lurus aja sesuai etika, hidup kita bakal jauh lebih tenang dan bahagia. Di dunia digital pun sama. Kita punya tanggung jawab moral supaya teknologi yang kita pegang gak bikin orang lain susah. Pertemuan keempat, dinamika profesi baru dan dilema etis di dunia IT. Dunia IT berkembang cepat banget, makanya muncul profesi baru kayak AI engineer atau data scientist dan content creator. Tapi, makin canggih teknologinya, makin pusing juga tantangan etisnya. Sekarang, ada masalah peretasan yang makin pintar, sampai video palsu lewat deepfake. Belum lagi dilema kayak, etis nggak sih kalau perusahaan nyari karyawan tapi yang nyeleksi full robot AI? Nah, hal-hal kayak gini yang perlu kita kritisi. Pertemuan kelima, profesionalisme dan pengembangan disiplin diri. Di pertemuan kelima, kita diajarin kalau jadi profesional itu mulainya dari dalam diri sendiri. Langkah awalnya, stop insecure dan mulai kasih afirmasi positif ke diri sendiri. Disiplin itu nggak instan, tapi dibangun dari kebiasaan kecil kayak bangun pagi, pintar bagi waktu, dan komit sama janji. Kalau kita udah punya etos kerja yang tinggi, otomatis jiwa profesional kita bakal kebentuk sendiri. Pertemuan ke-6, tanggung jawab etis ilmuwan dalam sains dan teknologi. Sebagai calon ilmuwan atau praktisi IT, tugas kita emang nyari solusi lewat riset. Tapi ingat, riset itu nggak boleh kebablasan dan harus tetap dikontrol sama etika. Jangan sampai inovasi yang kita bikin malah ngerusak lingkungan atau membahayai manusia. Kita juga sempat bahas kilas balik sejarah dari zaman mesin uap sampai era sekarang, di mana manusia harus bisa kolaborasi sama AI. Pertemuan ke-7, akuntabilitas sosial dan kode etik profesi. Menjadi seorang ahli IT, nggak cuma modal jago hard skill atau urusan teknis doang, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial ke masyarakat. Makanya, biar kerjaan kita nggak melenceng, ada panduan resmi berupa kode etik profesi dari organisasi global kayak IEEE dan ACM. Ini ibaratnya kompas biar kita tetap kerja di jalan yang benar. Oke, setelah jeda UTS di pertemuan ke-8, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, pertemuan 9, peluang dan ancaman di era digital. Lanjut ke tantangan era digital, di satu sisi, teknologi itu bawa berkah buat ekonomi, kayak menjamurnya e-commerce dan vintage. Tapi di sisi lain, ancaman cybercrime dan pencurian data juga makin ngeri. Di sini poin pentingnya, perusahaan startup atau penyedia layanan teknologi wajib hukumnya bikin sistem yang aman buat ngejaga data privasi usernya. Pertemuan ke-10,
regulasi hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, biar karya, ide, atau software yang kita bikin gak asal dicomot orang, pemerintah nyediain yang namanya HKI atau hak kekayaan intelektual. Bentuknya macam-macam, ada hak cipta, paten, sampai merek dagang. Ini penting banget dipelajari supaya hak kita terlindungi hukum, dan sebaliknya, kita juga nggak sembarangan plagiat karya orang lain. Pertemuan 11. Hakikat pekerjaan dan karakteristik profesi. Di pertemuan 11, kita merenungkan arti kerja. Kerja itu sejatinya bukan cuma nyari duit buat bertahan hidup, tapi juga wadah buat ngembangin potensi diri dan ngasih manfaat ke orang lain. Suatu pekerjaan baru bisa disebut profesi kalau butuh keahlian khusus, ditempuh lewat pendidikan dan terikat pada etik. Intinya, tunjukin sikap yang jujur dan kompeten. Pertemuan 12. Periodisasi revolusi industri. Kita juga sempat flashback soal tahapan revolusi industri. Biar gampang ingatnya, revolusi 1.0 itu zamannya mesin uap. 2.0 mulai pakai listrik buat produksi massal. 3.0 dunianya komputer dan otomatisasi. Nah, sekarang kita di era 4.0 yang serba AI, IoT, dan Big Data. Setiap perubahan ini pasti ngerubah total cara hidup dan cara kerja manusia. Pertemuan 13. Formulasi strategi bisnis yang efektif. Masuk ke ranah bisnis, gimana sih caranya biar usaha kita nggak gulung tikar? Kuncinya adalah terus berinovasi dan bikin variasi produk. Tapi yang paling penting, bisnis kita harus customer centric, alias fokus sama kebutuhan pelanggan. Tambah lagi, strategi pemasarannya sekarang wajib pakai digital marketing, kolaborasi, dan konsisten bikin konten yang berkualitas. Pertemuan 14. Manajemen risiko dan perancangan strategi organisasi. Materi terakhir yang gak kalah penting adalah manajemen risiko dan rencana strategis. Dalam organisasi atau perusahaan, kita harus pintar nemuin potensi bahaya. Lalu dipikirin, gimana cara ngurangin atau ngelihain risiko itu. Kalau manajemen risiko ini digabung sama visi misi yang matang, perusahaan kita bakal jadi organisasi yang tangguh dan siap ngadepin badai perubahan apapun. Nah, itu tadi rangkuman lengkap materi etika profesi dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, teknologi dan bisnis itu emang harus maju, tapi etika tetap jadi rem dan panduan utama agar semuanya menjadi seimbang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.